Hari ini kita akan melakukan a cow, yaitu adalah a cup of wisdom. Dan seperti biasanya, kalian pikirkan tentang a cup of wisdom, secangkir kopi, ya mungkin di sini minum kopi supaya dapat kafeinnya, atau mungkin minum jus supaya dapat vitaminnya. But today, you're gonna get a cup of wisdom. Wisdom itu adalah datang daripada pengetahuan kita, dari pengalaman, dan juga daripada wawasan daripada orang-orang yang kita interview atau yang menjadi narasumber di tempat ini. Dan dari sana kalian bisa mendapatkan wisdom. Jadi hari ini adalah sambil minum kopi, kalian bisa mendengarkan tentang wisdom daripada orang-orang yang kita perlukan. Nah, judul daripada series kita selama PSBB yang kedua ini yaitu adalah Adapt to Win. Artinya adalah ada hal-hal yang perlu kalian adaptasikan untuk bisa menang, supaya bisa bukan hanya melewati masa krisis ini, bukan hanya survive saja, tapi to be in the winning position. Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita mau lakukan itu. So, just a little bit of an introduction tentang narasumber kita. Hari ini kita akan melakukan Leading Through Crisis, yang narasumber kita adalah Bapak Michael Wanandi. Michael Wanandi ini memiliki, dia punya wisdom, dia punya cangkir of wisdomnya adalah marketing management, negotiation, marketing planning, business planning, dan dia ahlinya adalah di bidang industri FMCG, yaitu adalah fast moving consumer goods. Beliau adalah lulusan daripada Boston University di Amerika Serikat dan mendapatkan gelar MBA dia di Carnegie Mellon. Dia sudah ada di Combiphar, perusahaan yang di mana sekarang dia adalah presiden direkturnya, hanya selama 15 tahun saja. Jadi dalam 15 tahun itu ada begitu banyak wisdom yang dia bisa tuangkan, yang dia bisa berikan kepada kita. So again, I hope that you have your paper and your pens ready. Dia adalah 2 kali disebut sebagai best CEO, dan itu adalah employees choice, artinya adalah dipilih oleh anak buahnya sendiri bahwa dia adalah the best CEO. Dia punya ribuan orang yang bekerja bersama dengan dia, tapi dia juga tetap adalah best CEO. Dia married to Lily dan dia punya 3 orang anak laki-laki. Dia adalah presiden direktur daripada Combiphar. And so if you are ready, please help me welcome Michael Wanandi with your emoji, with your hello Ko Mike, and all those type of things put in the chat room. Dan sebelum, Mike, ada satu hal lagi yang saya boleh tambahkan. Ruangan daripada Q&A adalah tempat di mana kalian bertanya. Pertanyaan kalian adalah jendela untuk supaya kalian bisa tahu apa yang nantinya kalian harus kerjakan lagi. So please do that while Mike is talking, while I'm talking. You guys kalian bisa taruh di dalam Q&A pertanyaan kalian dan nanti admin akan bantu kalian. So, Ko Mike, thank you for being with us today. Hi, David. Thank you. Hi, everyone. Yeah, so we are so excited to spend this next hour or so together with you. And we want to talk about hari ini adalah leading through crisis gitu. So Mike, you're already in business selama 15 tahun di satu perusahaan yang sama. I'm sure that you've been through a lot of crisis. Ini bukan krisis pertama yang Ko Mike lewatin sebelumnya. Dan I also know that you are a golf pro, dan kalau lagi main golf pasti cuaca, pukulan, saya sudah punya pukulan yang bagus, tapi cuaca kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kepinginan kita. So I think this is a great subject, leading through crisis, and I would just want to give you the floor for you to speak a little bit about who you are, what you do in Combiphar, and leading through crisis dari kacamata Michael Wanandi seperti apa? Okay, thank you. Mungkin pertama-tama, I'm very grateful and honored to be here today ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan yang mengorbankan hari Sabtu kalian untuk mendengarkan sharing saya tentang leading through crisis. Ternyata peserta yang ikut jauh lebih banyak dari yang saya perkirakan. But I sincerely hope my sharing will be very useful and insightful. Izinkan saya mungkin terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih ke JPCC Marketplace yang mengundang saya menjadi pembicara tunggal hari ini. So thank you Pak Handoyo and David. And last but not least, our beloved pastors, Pastor Jeffrey and Jose, thank you. Thank you for giving me the opportunity today untuk mungkin berbagi pengalaman atau pandangan saya selama ini dan khususnya sejak COVID-19 ini. Sengaja atau tidak sengaja, they both play such a big role in who I am today and how I lead my company since 2011. Just to go back a little bit about myself, I'm the eldest son in the family. I have 2 siblings. I have 1 brother yang umurnya hanya beda 11 bulan, lebih muda daripada saya, and I have a younger sister.
I'm married with a beautiful wife. Tadi di-mention oleh David, namanya Lily. She is, I think, more popular at me at JPCC. And she's my initial reason why I joined JPCC, by the way. And I'm blessed to have 3 boys yang umurnya 18, 16, and 7 years old. I joined my family business di tahun 1999, and I was given the responsibility of leading Kombifar since 2011. Meskipun saya masuk di Kombifar tahun 2008 sudah masuk ya, but I lead Kombifar since 2011. Maybe I tell a little bit more about Kombifar sebelum we start about ini sharing some of my experiences. Well, I hope nama Kombifar nggak terlalu asing lagi bagi teman-teman yang mendengarkan. Maybe some of you are more familiar dengan brand-brand yang kita keluarkan, yang OBH Kombi tentunya yang paling dikenal orang. Ada Insto, ada Joinfit, and many other brands. But lately, at the end of the last year, sebenarnya we acquire the company and the brand of Air Mancur dan Madurasa. So that becomes a new brand portfolio di dalam grup Kombifar. Kombifar like to be known more as a local consumer healthcare company that emphasizes mungkin on preventive or consumer or OTC product versus curative product ya, atau prescription products. Di tahun 2011 sebenarnya sales kita 80% mayoritasnya adalah produk-produk resep. Tahun ini udah hampir kebalikan. Jadi produk resep kita hanya tinggal sekitar 20-25%. Mungkin sebelum David bertanya atau teman-teman entar akan ingin bertanya, izinkan saya untuk share sebentar tentang pengalaman saya dan pandangan saya tentang leadership ya. Saya akan berusaha membuat format yang mudah diingat sebenarnya, dan terutama untuk akhir-akhir ini saya mau pakai format PSBB nih. Kita lagi zaman PSBB kedua, and I define it P as a purpose, S-nya sebagai safety or sincerity menurut aku, B as a bright, and lastly the other B as a build. Let me share about purpose yang pertama. I think this is one of the most important part ya dalam bisnis kita as a leaders and as me as an individual as a leader. Saya merasa terpanggil untuk memimpin Kombifar pada saat saya diproses oleh Tuhan di JPCC sebenarnya. Jadi saya merasa sungguh diberkati dengan banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan, kebenaran, dan terutama juga tentang gaya kepemimpinan. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa saya join di JPCC sejak tahun 2000, di mana saya masih ingat Pastor Jeffrey masih mengajar Bible study di Gedung Darmala. And I have to confess that I was not attracted to his Bible teaching at that time. But I came to JPCC for a different reason. I was chasing Lily, but now she's become my wife. So, tapi disinilah saya mengenal Tuhan secara pribadi dan pelan-pelan mulai dibentuk karakter saya sehingga mendapat panggilan untuk memimpin Kombifar pada tahun 2011. Sama sekali tidak ada pengalaman saya di bidang farmasi, kecuali memang sebelum saya join dengan Kombifar, saya bekerja di APL, salah satu unit bisnis keluarga saya di bidang distribusi kesehatan. Saya menyadari pada saat diberi tanggung jawab oleh pemegang saham, bagaimana saya bisa membawa Kombifar menjadi lebih baik lagi. Nah, terutama pada saat itu perusahaan kami mulai mengalami stagnancy karena persaingan obat-obat generik yang semakin agresif dan dihantui juga dengan diimplementasikannya BPJS. Nah, disinilah saya menemui my purpose, belajar dari how JPCC vision is to build a generation of stars. Saya berpikir bagaimana Kombifar bisa membantu Indonesia untuk membangun generasi muda yang lebih sehat. Sehingga kita mengeluarkan tagline Championing a Healthy Tomorrow. Dan sesuai banget sama tema JPCC sebenarnya di bulan ini ya, tentang health atau healthy ya. So if you notice, the purpose that we pick or design was not about how we maximize profit, but how do we become relevant ya? How can we become relevant to our consumers, customers, to our employees, kepada pemerintah, kepada supplier kita, dan last but not least, eventually to our shareholders. Dan di sini shareholders kita adalah my dad, obviously, sama his partners. Dan saya merasa bersyukur sekali sampai sekarang that my shareholders itu nggak pernah taruh profit itu untuk maximizing profit as the ambition or as the top priority. And yet, menurut saya, we are not doing so bad in that aspect ya, even during the COVID area. So, with that kind of vision, I try to communicate tentunya kepada seluruh karyawan saya. Bila mana mereka bekerja untuk Kombifar, we should not think about what is it for me, what is it for us, but more what we can do for others. We needed to level up our mindset. Di sinilah diperlukan perubahan mindset oleh karyawan-karyawan kami. Kita perlu buat perubahan mindset dari dependent to independent
to interdependent. Sama seperti apa yang JVCC ajarkan sebenarnya. Selain itu, kita juga sebagai perusahaan ini dikenal, seperti Pastor Jeffrey sering utarakan, kita ingin dikenal dari buahnya. Karena pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kita memiliki mimpi ingin membangun generasi Indonesia yang lebih sehat? Karena seringkali kita mendengar berita-berita yang kurang fair menurut saya terhadap industri farmasi. Dan tentunya Komifar pada masa sebelum 2011 adalah industri farmasi ya. Nah, pada saat itu, bahkan hingga hari ini saya rasa masih banyak orang yang menyatakan bahwa harga obat itu mahal. Padahal tanpa menyadari bahwa sehat itu adalah pilihan. Kenapa kita tidak hidup sehat supaya kita tidak sakit? Ya, kalau hanya sakit batuk atau sakit mata merah, kita bisa dapatkan solusinya dengan mudah dengan harga terjangkau. Jadi ada OBH Kombi, ada Insto. Tapi kalau sakit itu diabetik, hypertension, penyakit kanker, dan lain-lain, atau kita terkenal lebih dengan penyakit lifestyle disease, maka biaya obat-obatan tersebut tentunya menjadi jauh lebih mahal, dan bahkan harus minum obat seterusnya. Nah, di era pandemi ini kami merasa akhirnya terbantukan, karena kesadaran masyarakat akan hidup sehat tiba-tiba meningkat. Nah, berikutnya, once you have a purpose, you need to be consistent. Ya, of consistency. We need to walk the talk. Before we talk, we apply to ourselves first. Nah, ini yang saya lihat bahwa banyak industri farmasi menjual produk-produk kesehatan atau mempromosikan hidup sehat, tapi karyawannya sendiri tidak meresapinya atau memberi contoh dengan benar. Nah, sejak 2012 kita di Komifar, kita memulai dari kita sendiri. Perusahaan tidak rekrut karyawan yang merokok karena tidak lagi sesuai dengan nilai kita, championing healthy tomorrow. Itu cuma sebagai contoh. So finding your purpose is one of the key factor in your business dealing. Nah, saya paham setiap orang pasti berbeda. Setiap industri memiliki tantangan-tantangan yang berbeda juga. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa industri farmasi lebih mudah daripada yang lain. Justru sebaliknya, industri kami juga banyak tantangannya. But I believe if God gives you the calling and guide you through the purpose, you will find ways to do it. Pastor Jeffrey pernah mengatakan, what God call you to do, God has gifted you to what to do. It's not going to be an immediate result. Sometimes it takes a long time. Nah, yang kedua mungkin ada mengenai S ya, safety. I call it safety and sometimes sincerity during COVID. Nah, in a crisis, you need to build a safety net. Yang pertama yang harus diperhatikan selalu adalah karyawan. So we also acted very quickly mengenai safety daripada karyawan-karyawan kita dan kesehatannya. Kita bangun tim Satgas COVID, terdiri dari beberapa orang dari manajemen, termasuk dokter. Kita memiliki beberapa dokter yang terus memonitor karyawan yang punya keluhan sakit. Intinya menghindar untuk datang ke rumah sakit kalau tidak benar-benar dibutuhkan. Memonitor dan menjalankan setiap aturan atau protokol yang ada. And as you know, aturan itu setiap kali ada yang baru. Kita tentunya juga apply work from home, ada yang hybrid model. Saya contohnya tiap hari masih tetap ke kantor, tapi most of the time, some people choose to work from home, atau ada yang datang ke kantor dan selang-seling. We gave our employees free vitamins and sanitizers. Di sini juga perlunya adalah transparent. How to be transparent or being sincere, and how you show your empathy as leaders during time of hardship. Being transparent itu means being open, being truthful toward your current condition and what your thoughts are. Nah, pemimpin seperti saya, leaders like me also have our worries. Kita juga punya kekhawatiran kita. So how does your employees also know what are the things that made us sleepless? They also need to understand why we do things this way or why don't we do things that way. You have to show your empathy. Try to understand the employees' anxiety. Apalagi mendengar berita-berita tentang di luaran, tentang potong gaji, pada waktu itu THR tidak dibagikan, PHK dan lain-lain. We have to be communicative. Be there kalau mereka sampai terdapat COVID dan beberapa karyawan kita sempat terjangkau virus COVID, saya sering juga WA ke mereka. Try to reach them out, try to encourage them, try to motivate them. And sometimes to help them too, juga memberikan suplemen dan memberikan bantuan lainnya. So showing encouragement that we can survive this crisis together, itu sangat penting sekali.
So kalau sebagai pemimpin kita sudah bisa address their fears, ketakutan mereka, maka kita bisa look forward because they know they are safe in the hands of their leader. So the next safety is cash. Yeah, we talk about cash or we talk about liquidity. So preserving cash is so key to have during the crisis. Now we need to cut unnecessary spending, hemat dalam hal ini, dalam situasi seperti saat ini penting sekali kita hemat. Jangan tergoda, don't be tempted to invest on high risk assets. I guess for many cash is king. Cash is so important during this heavy storm. So my advice, spend wisely. Di dalam industri kita juga we have to make sure basically we have a supply, we secure supply. Karena bahan baku obat-obatan itu kebanyakan semua diimpor. So we had our moments di mana at the beginning of the year we had a shortage of supplies karena China lockdown and few other countries were locked down. Kita juga harus beradaptasi terhadap demand shock. Ternyata sekarang contradictory to many people, industri farmasi misalnya bertumbuh, ternyata nggak juga, karena banyak orang yang takut ke rumah sakit sekarang. Hampir pasien yang datang ke rumah sakit turun hampir lebih dari 60%. Social distancing prevent people to get sick. Jadi OBH kombi kita juga mungkin terpengaruh dengan permintaan yang menurun. And from then baru kita bisa membantu orang lain. We help karyawan punya keluarga, we help our church, we help our government, we help juga komunitas di sekeliling pabrik kita, and etc. So these are the things that we need to consider during COVID time, during crisis time. The next item I want to talk, the next is B. B as a bright. How do we become brighter? Ini sebenarnya tema yang lucu, karena tema ini yang kita pilih di tahun 2020 di perusahaan kami, di Combiphar. Sebenarnya agak ironis, karena we all know that 2020 many people wish to erase it, pengen kita hapus saja di tahun 2020 ini. Kalau enggak, cepat dilalui. Nah, di sini pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi terang, terutama di kegelapan. Nah, apa itu terang? Terang adalah situasi di mana tidak hadirnya gelap. Gelap itu tidak perlu diundang. Nah, sama seperti COVID-19, pastinya tidak ada yang mengundang virus itu ada di dunia, tapi nyatanya dia hadir secara tiba-tiba. So, COVID-19 ini membuat situasi menjadi gelap. Dan di sinilah saya melihat bahwa tema terang itu pas buat kami. Combiphar sejak Desember 2012 mengambil langkah iman untuk menjadi pionir dalam mengubah haluan dari kuratif ke preventif. Kita memiliki tagline tadi, Championing a Healthy Tomorrow, sejak tahun 2012. So look around us now. We were the light that many people don't see it. Sekarang banyak orang berupaya untuk hidup sehat, untuk jaga daya tahan tubuh atau stamina. Kesadaran masyarakat akan hidup sehat akan meningkat. Dan ini sesuai dengan moto kita. Dampak COVID-19 memang banyak, baik itu negatif, tapi ada juga yang baik. Contohnya yang baik, ya polusi semakin berkurang mungkin, yang pastinya membuat planet bumi mungkin kembali lebih baik. Kesadaran manusia untuk kesehatan dan kebersihan meningkat pesat. Sosialisasi kita atau kampanye hidup sehat kita semakin dimudahkan. Digitalisasi or use of digital will be the new normal. Preventive product will keep rising in demand, multivitamins, honey, sanitizer, and eventually mungkin vaksin one day. So in Bright, I want to share what my definition of success as a leader. Success to me is defined as, buat saya itu kayak formula matematik. Success is strategy times organizations time attitude atau character. Nah, ini karena rumus matematik harus ada perkalian. Karena you have to have the three elements to reach a success. Kalau hanya ditambah salah satu cuma punya strategi tapi nggak ada organisasi attitude, you still will not reach success. So you have to have these three elements and how to balance them. Now, many leaders focus on strategy, but less on organization atau understanding on people. Organization itu is about people, dealing with people. Nah, the other one which is more important buat saya itu adalah attitude. Because attitude drives true purpose of behaviors. Nah, di sini yang paling bahaya, kebanyakan leaders, to me what I see, greed is dangerous, tamak. Especially when you are on the top or when you have power. And notice that I said attitude bukan talents. Karena kita tahu bahwa tanpa karakter yang benar berarti tidak memiliki tanggung jawab. Dan talenta hanya menunjang reputasi, but your characters determine your success. So, strategy is crucial. Sama seperti di Amsal 27 ayat 17 dikatakan,
Besi menanamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pastor Jeffrey sering katakan kalau pisau itu tumpul, apakah kita bisa memotong daging? Ya bisa, tapi susah dan perlu tenaga, dan hasilnya tidak merata. Tapi bila pisau itu tajam, maka hasilnya baik dan tenaganya sedikit. Nah, begitu pula dengan strategi. Why are we still standing today untuk Combiphar? It's because we built a strong team. And I recognize that who we are today is not because of me, but it's all the support from my employees. Yang B terakhir adalah build. So either you build stronger during this crisis, or rebuild, or build again. COVID is unprecedented crisis. It's certainly different from the Asian financial crisis di tahun 97-98, berbeda dengan American financial crisis di tahun 2008, berbeda dengan European crisis dimulai dengan di Yunani pada saat itu, pada beberapa tahun yang lalu. But I certainly learned through some of the above crises, especially when companies can quickly running out of cash. Krisis itu is like an exam, seperti ujian. The fear is that this is the beginning of another crisis. Ya, COVID ini baru the beginning of another crisis, karena it could follow basically with an economic crisis that can lead to recessions. Mungkin kita sudah dalam masa resesi, which we technically already are, and we could also enter into a depression. Jadi resesi yang berkepanjangan. So like it or not, we are all facing a tough exam. All that we have built since 2011 is now put under a heavy test. We cannot tell yet if we pass this exam. We are still, in my opinion, under the storm. Jadi saya belum tahu apakah Combiphar juga bisa melalui badai tersebut. And with that said, with sadness, aku juga melihat we start seeing company are affected badly during the crisis. Industry like travel and tourism, perhotelan, airlines, dan lain-lain are heavily impacted. So for those who are heavily impacted, is how to rebuild, not to give up, but how to build or rebuild something on a solid rock. We also often hear when there is a crisis, there is an opportunity. Nah, buat kami di Combiphar, kalau kami masih bisa standing, selain tentunya anugerah Tuhan dan tentunya support dan bantuan dari seluruh karyawan saya, adalah karena sejak akhir 2012 atau 2013, we build a strong blueprint. We build a business plan. We build a foundation. Membangun di atas batu, bukan di atas pasir. In fact, tema kita di tahun 2017-18 mengikuti JPCC, yaitu build. We needed to build our hardware, lagi itu saya bilang, atau infrastruktur kita, and software, yaitu people. That's the reason we use the same team to 2 consecutive years pada saat itu. Nah, kita tahu atau kita bisa mengantisipasi bahwa ujian itu akan datang. Kita baru tahu kekokohan suatu bangunan kalau ada stress testnya, atau ada gempa misalnya. Same for a company, baru bisa terlihat solid apabila di saat krisis ekonomi atau krisis seperti saat ini kita bisa bertahan dan bahkan berkembang. It's easier to see a company doing well if everybody is doing well too. Nah, di tengah badai, we need to know when to pause. Kapan kita harus berdiam. Jadi jangan di tengah badai kita masih berani keluar. Seperti saat ini di COVID, kita udah tahu itu bahaya, tapi orang masih banyak keluar. So what we did during the pandemic, we pause. We are in the process sekarang lagi reviewing our 5 years business plan because many variables now have changed, berubah. Consumer behaviors and risk have changed. So we need to adapt to the changes. We are strengthening our core, reprioritizing our product portfolio. But we also carefully review if we wanted to introduce COVID-related product. Jadi kita juga ragu-ragu apakah kita mau keluarkan atau ikut-ikutan dengan vaksin dan lain-lain. We want to build sustainability and not merely jump in short-term opportunity. Not come in as me too quickly. Jadi kadang-kadang kita suka ikut latah, oke kita ikut-ikutan. We want to be a marathoner versus sprinter. But please understand that this apply to our company, our industry. Not everyone will be able to follow or apply the same principle. We realize we can't solve all the problems. We need to prioritize. And it's hard to have one-size-fits-all policy, especially during this kind of crisis. So my advice, don't put all your eggs in one basket. So diversify your products, diversify your services, diversify your investments. Now, as a summary,
Where we are today is part of a long journey. Situasi atau kondisi kita ditentukan banyak dari apa yang selama ini kita bangun. Dan sering kali tidak terlihat. Dan mulai terlihat atau bisa dilihat pada saat badai itu datang. And all this is because of the grace of God. Tuhanlah yang memberikan saya jalan, dan bukan karena saya pintar. In every aspect of my life, I've been blessed with so many things. Termasuk kolega-kolega saya di kantor yang selalu support saya. Saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, diperkenalkan dengan bisnis partner yang baik, dan lain-lain. Di jalan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan atau rintangan. Nah, nasihat saya kepada para leaders yang lebih muda daripada saya, jangan menyerah. Perjalanan di dunia atau hidup ini masih panjang. Jangan krisis ini mematikan semangat kita. Belajar dari krisis ini untuk menguatkan masa depan Anda. Sama seperti saya belajar dari krisis ekonomi di tahun 97-98. Di mana usia saya pada saat itu masih 30 tahun. Dan itu yang menjadi bekal saya sungguh berharga sehingga saat ini dalam saya menjalankan Combiphar. Nah, percayalah, masih ada krisis-krisis lainnya. Karena itu, kuatkanlah fondasimu. Bangun bisnis kalian di atas batu, yaitu selalu dengan bergantung kepada Tuhan. And everyone has their own calling, but just stay faithful. And lastly, sebelum Anda tanya jawab, let me talk briefly about my favorite sports, golf. Tadi David sempat mengatakan hobi saya itu adalah golf. Dan Pastor Jeffrey sempat dengan luar biasa berbicara tentang golf dan purpose. Nah, di sini saya mau share sedikit how golf have shaped my leadership dan banyak sekali persamaan golf dengan bisnis. Ini satu-satunya sport yang saya geluti sekarang, terutama sejak COVID tidak pernah miss 1 minggu pun. Kecuali hari ini. Saya juga melihat semakin banyak orang yang main, yang muda maupun para wanita. Nah, tentunya golf banyak digeluti saat ini karena exposure kita terhadap matahari. Nah, di bulan Juli lalu, Pastor Jeffrey mention about golf yang terdiri dari par 3, par 4, dan par 5. Dan di mana di sini dikatakan ada orang yang bisa melihat tujuan hidup mereka seperti par 3, tapi banyak orang ada yang seperti par 5, di mana tujuan hidupnya tidak langsung terlihat. Tapi baru terlihat kalau kita sudah memukul baju 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, baru terlihat tujuannya. Nah, saya senang sekali dengan golf karena saya sering mengilustrasikan hidup kita dengan golf. Contoh, kita bisa memiliki beberapa tujuan hidup. Hidup kita sebagai suami atau kepala keluarga. Hidup kita sebagai anak Tuhan atau iman kita. Hidup kita sebagai pemimpin perusahaan. Nah, ketiga hal tersebut bisa digambarkan dengan par 3, par 4, atau par 5. Nah, mungkin saja seseorang contohnya melihat tujuan hidup sebagai pemimpin perusahaan itu seperti par 5. Jadi belum terlihat jelas. Nah, untuk golf, untuk kita bisa mahir bermain, tentunya kita harus latihan. Namanya berlatih, ya di driving range. Supaya mereka bisa main par atau under par. Nah, di bisnis menurut saya, terkadang mana yang kita harus utamakan supaya bisnis kita bisa mencapai tujuan kita. Apakah fokus kita di sales, di penjualan, di marketing, atau di finance? Nah, kalau kita perhatikan di golf, banyak orang jarang latihan tapi maunya langsung main. Ya pasti skornya susah untuk bagus. Nah, lucunya lagi yang latihan. Latihannya kebanyakan mukul driver atau iron shot. Jarang sekali saya melihat orang latihan putting atau chipping. Coba perhatikan kalau tidak percaya. Mana yang lebih ramai? Driving range-nya atau putting range-nya? Padahal untuk kita bisa mukul par, umumnya 50% lebih pukulan kita ada di jarak kurang dari 20 meter. Tapi banyak orang mau mukul jauh aja, tanpa melatih putting atau chipping. Nah, ini sama seperti bisnis. Banyak pemimpin hanya fokus ke penjualan, tanpa memperhatikan organisasi, tanpa memperhatikan orang-orangnya, people-nya, atau cash flow-nya. Nah, di golf itu juga ada elemen yang di luar kontrol kita, dan ada yang mana ada di kontrol kita. Golf itu banyak tantangan, sama seperti perusahaan. Aturan mainnya banyak. Golf juga banyak penalti, banyak rintangan. Ada pohon, berbagai jenis bunker, ada air, ada jurang, ada river, ada lake, ada angin dari berbagai arah dengan kecepatan berbeda-beda. Ada rumputnya juga beda-beda. Ada namanya rough, belum lagi slope-nya. Ada juga faktor hujan. Nah, kita masih tetap bisa bermain asal tidak ada petir. Nah, golfer itu hanya takut sama petir, bukan sama istri. Ya, jadi sama istri aja kita kadang-kadang kurang takut.
Nah, di golf ada penalti dan ada punishment. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi semua mirip dengan di perusahaan. Banyak aturan pemerintah, banyak regulasinya, banyak elemen-elemen di luar kendali perusahaan. Nah, golf selain rintangannya banyak, juga ada kompetitor. Teman semain kita dalam satu flight itu bisa sebagai motivator, tapi biasanya lebih sering sebagai kompetitor. Belum lagi kalau kita taruhan. Sama seperti di perusahaan juga ada kompetitor. Ada kompetitor yang ringan, ada kompetitor yang alot atau tangguh. Golf itu perlu fokus. Sama seperti perusahaan juga sama. Untuk mencapai tujuan harus fokus juga. Nah, sering kali kita oleh teman golf kita sering diganggu-gangguin, dipanas-panasin, diledek-ledekin, supaya kita terpengaruh dan akhirnya kalah. Nah, sama di perusahaan, terkadang kita sering terpengaruh oleh apa yang kompetitor kita lakukan, atau kadang mendengar nasihat yang tidak benar, atau tidak sesuai dengan ciri permainan kita. Karena di golf, we should play according to our skills, not your friends or competitor skills. Di golf ada caddy. Nah, caddy ini sama dengan mentor atau rekan kerja di kantoran. Caddy yang benar atau profesional bukan hanya sekedar membawa atau membersihkan golf stick atau bola. Dia sebenarnya membantu memberikan masukan. Membantu membaca jarak, memberi arah, membaca break. Nah, sama seperti di kantor saya juga memerlukan direksi untuk membantu mengarahkan saya. Golf juga memerlukan pelatih. Profesional pun sebelum bertanding selalu didampingi oleh pelatihnya atau coachnya. Di perusahaan kita pun perlu mentor, or spiritual mentor, supaya kita bisa mengetahui atau mencapai tujuan kita. Nah, tidak cukup kalau kita cuma hanya les sama pelatih, tapi kita tidak pernah berlatih sendiri. So we need to keep learning and practicing, or implement what we learn. Golf use a lot of tools to help us master the game. Likewise, business also needs a lot of tools atau frameworks. And you can also apply the same formula of success. Tadi seperti saya bilang, success is strategy times organization times character. Yeah, you surely need strategy to play well or beat the course. Then you also need to organize your game hole by hole using your tools. Tools itu adalah golf stick-nya. Kalau di perusahaan adalah orang, di golf tentunya stick golf-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah character. How do you master your emotion in golf? If you cannot control it, then it's so easy to screw up. You can have the talents, but if you can't control your character, you will not produce a low score. So again, you need these three elements to reach success. Lastly, tentang golf, if I may, golf juga perlu iman. Contoh, seringkali kalau kita berhadapan dengan air di depan kita atau jurang, kebanyakan golfer, terutama para pemula, itu takut mukul masuk air. Dia kurang pede, karena takut. Dan tahu bahwa pukulannya tidak yakin. Nah, sama dengan iman. Kalau kita tidak memiliki iman, maka apabila kita dihadapkan dengan ujian, contohnya seperti COVID ini, kita menjadi takut, sehingga kita ragu. Oleh karena itu, pentingnya kita terus mengasah iman kita. Dan di sini laporan JPCC selalu menguatkan iman kita. Pastor Jeffrey, Yose, Alfie, Sidney, dan lain-lain tiap minggu memberikan firman-firman Tuhan yang tujuannya adalah menguatkan iman kita supaya kita tidak takut menghadapi pandemik ini. Jadi di golf juga sama, kita terus melatih pukulan kita sehingga kita tidak khawatir untuk memukul bila ada air di depan kita. So I hope with this golf sharing, saya berharap akan semakin banyak lagi orang ikutan belajar dan main golf ya. So, that is my sharing now. I hope you can learn something new and allow me to thank again and again JPCC for making who I am today, for continuously polishing my character and leadership. So God bless. Alright, thank you so much Mike. Saya yakin kalian semuanya belajar banyak dari Ko Mike. Kalau kalian belajar sesuatu, bisa kasih tepuk tangan, bisa kasih jempol, nah itu udah keluar itu, wah banyak. Saya kalau baca nggak bisa, kita nggak jadi webinar hari ini. So ini ilmunya ada banyak banget tadi. In a consideration of Mike, ada keluar golf. Ini ilmunya ada begitu banyak sekali. But Mike, let me begin by asking you these questions. Lebih daripada 1 kali, 3 kali, mungkin ada 10-20 kali. Ko Mike, you banyak cerita tentang bagaimana you learn a lot from JPCC. So tell everybody over here prosesnya seperti apa. Hari ini saya pergi ke gereja, saya dengar pastor khotbah, and then you learn something. Nah, karena kadang-kadang kalau untuk anak-anak muda adalah dia nangkepnya
sorry to say, yang nangkepnya bukan nangkep yang keseluruhannya, nangkepnya satu potong, and then kemudian dipraktekkan, diimplementasikan dalam bisnisnya dia atau karirnya dia, and then kemudian nanti kita terima WA atau things like that, and then we think like that's not what pastor just said. Jadi that's the first one for you. Like how do you find the nuggets? Kemudian itu yang kemudian Michael bisa implementasikan di dalam karir, leadership maupun di Kombifar. That's the first one. And then B adalah di luar daripada you learn from pastors daripada gereja kita. I also know that you are an avid learner. You still take the time untuk ambil MBA di Carnegie Mellon sebagai contohnya. I mean, like in your position, you can just simply say that saya ada banyak anak buah, I can just tell people to do something. I don't have to study anymore. So maybe you can share a bit about this personal discipline dari gereja untuk diimplementasikan di bisnis, and also your other side, which is like learning from other things, and how do you balance those two things? Yeah, I think balance is a keywords ya. Saya sih merasa di awal-awal ya, saya merasa as we learn about being faithful to God ya, itu is a big thing ya, karena saya dulu juga belum kenal Tuhan secara pribadi meskipun keluarga saya sangat Katolik ya dari dulu ya. But I think I've learned through that journey to learn about God and to be faithful to Him ya. And it's difficult sometimes karena kita as much as kita tahu bahwa kita being faithful tuh kadang-kadang juga waktunya tuh lama ya. We don't know when God will touch you and open up your eyes. Dan sekarang kayak aku bilang tadi share ya, di 2012 waktu kita mengambil langkah iman untuk membawa Kombifar untuk transformasi dari kuratif ke preventif dan ingin membangun generasi Indonesia yang lebih sehat. Di 2012 itu orang nggak peduli tentang sehat, David. So nobody, even in my organization, karyawan saya pun nggak ada tuh bisa leap of faith to see that far away gitu. And now that as we look back, we were not wrong. Ya, bahwa ternyata memang preventif atau hidup sehat itu jauh lebih penting sekarang nilainya. More than money actually. Yeah. Many of the peoples ya. Nah, selain itu juga, saya seperti contoh di golf juga. Sometimes if you want to score, if your objective is to have a low score, nggak bisa cuma latihan driver doang. Nggak bisa kita hanya ngerti tentang sales. Kalau kita memang pengalaman kita di sales, hanya ngerti tentang sales tanpa kita mengerti tentang marketing, tanpa kita mau ngerti tentang HRD, human capital, tanpa kita mau mengerti tentang finance dan lain-lain. So I had my background was IT, information technology and math and computer science. And I have no background on marketing, I have no background on sales. I was an investment banker for a few years itu. Jadi buat saya untuk memimpin itu saya harus ngerti. I want to reach out. I want to understand every aspect of the business. Jadi kayak di golf, ya saya mau latihan, ya saya harus kalau saya mau score low, ya saya juga harus latihan putting, saya harus latihan chipping, saya harus latihan di bunker misalnya. So, and that's how the learning part yang saya kadang-kadang memaksa diri saya juga untuk polish selain di gereja mengenai leadership dan mengenai prinsip-prinsip kebenaran, juga saya belajar di luaran mengenai frameworks, business frameworks. Ya kan, mengenai strategi, mengenai organization, how to build platform dan lain-lain. So it's those combination I think you have to have hands in hands. And I think I've said it a few times bahwa sebenarnya JPC itu sangat membantu para leaders ya di marketplace, sangat membantu. I'm actually learning a lot. It's not that they learn from me, I learn from them actually. Yeah, that's very good. I think that I agree 100%. Jadi kita bukan sesuatu yang cuma bilang adalah saya jagoan pakai iron, tapi I don't like to use wood, I don't want to do putting, like ya bisa aja sih. Cuman artinya akhirnya skornya masih jelek-jelek aja gitu. And golf sometimes when what you practice di driving range is so different in actual di lapangan waktu kita bertanding, apalagi kalau ada competitors, taruhan dan lain-lain, it's totally different. You lost it, but that's why practice makes you perfect itu ya di situ gitu. Dan dalam bisnis juga sama, you have to keep polishing, you have to get better, you have to overcome your fear, you have to overcome all the challenges yang ada gitu. And this is like business. Yeah, very good. Dan you know what else that I catch from your sharing today, yaitu adalah satu kata, yaitu adalah kata respon. Banyak orang yang bereaksi kepada COVID-19 ini. Ya, saya sudah bilang, kita ini doomsday, kita sebentar lagi dunia kiamat, atau ini ngapain kita buka kantor lagi, ngapain usaha lagi. Ini sebentar lagi PSBB nomor 3, atau people have like all this, mereka-reka sesuatu itu. Jadi mereka bereaksi karena seperti tadi Mike bilang, karena ketakutannya yang menjadi fondasinya, sehingga akhirnya nggak bisa membangun apa-apa. But when I listen to you, the keyword that strike me is that you respond. Di tahun 2012, Mike, you dijadikan presiden direktur, you stop and you think about it. Nah, tahun 2000, so I'm thinking like di dalam dua area, Mike. Satu adalah mungkin right now
as ada begitu banyak pengusaha-pengusaha yang lagi berpikir adalah, oke, kalau saya berhenti sekarang, ini saya lagi sibuk aja, I'm losing money. Saya lagi sibuk aja, saya lagi kebakaran gitu. Sekarang you tell me to stop and to think sebentar begitu kan. So either you want to go in from the angle today, or you want to go from the angle from in 2012 when you first started. Harusnya kan adalah orang selalu bilang gini kan, the first 100 days of being president director. Wah, saya pokoknya mesti aktif, mesti sibuk, mesti ngapa-ngapain. But it seems to me that your story is saying that I stop, I think, I figure out what I should be doing, and then you baru launch begitu. Is that true, or is that true, and something that you want to share with people? I think where we are today is definitely a product, or a manifest of our visions, our initiative in 2012. It's not something that baru di awal 2020 and then we landed where we are, So it's something basically that has been is sama kayak JPC mungkin Jeffrey mungkin bangun gereja di tahun waktu saya kenal Jeffrey masih di Malang dan masih di garasi di Menara gedung Menara Gracia kan. So he had that visions, and it's the same thing. I didn't have anything, I didn't have that experience. Cuman saya pikir saya cuma memberikan kalau JPCC bisa membangun generation of star, how can I contribute something in the marketplace? Jadi lagi itu saya pikir bisa nggak kita membangun generasi Indonesia yang lebih sehat? So it was just coming from out of a dream, and of course from that there's so many things I have to learn, there's so many things I have to engage people, change transformation dan lain-lain. Dan di tahun 2020 ini memang bukannya kita nggak ada tantangan. Di 2020 awal tantangannya tadi saya bilang kita punya supply issue karena di China semua lockdown, we didn't have any supplies. We have a lot of anxieties karena there's so many information were unavailable pada saat itu. Sekarang kita lebih ngerti sedikit mengenai COVID, tapi at that time there's so many things that we don't know. Dan di situ adalah how do we react in a crisis, di mana how do you keep cool, how do you keep calm. Tapi meskipun kita takut, saya juga takut, tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada karyawan, dan bagaimana kita bisa mengerti apa yang ada dalam benak karyawan. So we done a lot of things to assure them that the leaders is behind you, the leaders will keep supporting you. Di mana di berita-berita di luar tadi saya bilang ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong dan lain-lain. Tapi to give them a comfort level because I'm with you. Jadi, ini yang mungkin membuat perlahan-pelan tentu di hari pertama atau di minggu pertama atau di bulan pertama nggak semua karyawan juga percaya. Tapi as you move on, as you keep consistently showing that empathy, maksud saya tadi, lama-lama karyawan mulai percaya dan nggak memikirkan lagi mengenai dirinya sendiri, tapi mulai memikirkan about orang lain. Nah, di sini saya juga mau bilang, kenapa saya bilang mungkin not stop, tapi di dalam situasi kita, dan saya tahu situasi kita berbeda dengan setiap orang kita pause, kita berhenti dulu, karena sekarang kan tentu yang dicari adalah produk COVID. Nah, tentunya kita sebagai perusahaan farmasi atau consumer healthcare bisa aja kita bikin sanitizer. Contohnya kita memang bikin sanitizer karena kita di industri farmasi ini kan segala sesuatunya harus hygiene. Jadi kita mau tidak mau sebelum ini pun sudah sanitize, kita memproduksi alkohol kita sendiri gitu. So, but then the reaction kalau kita lihat di sekeliling kita sekarang merek sanitizer tuh ada ratusan. So sometimes in Indonesia ini kita harus mau ikut-ikutan atau do we stick with our core business, karena gampang sekali kita terikut-ikutan nih. And sometimes we lose karena kita pikir nih demand sanitizer lagi meningkat. Tapi kalau kita lihat gampang juga orang kehilangan duit karena everybody is producing sanitizer now. So how do you differentiate sanitizers? It's very difficult to differentiate sanitizers. Yang berikutnya juga vaksin misalnya. It's also there's many people like basically berlomba-lomba mencari vaksin, tapi kita nggak punya kompetensi itu. Dan makanya tadi saya bilang, apakah kita mesti masuk ke vaksin saat ini? I'm not sure yet. Karena mungkin bukan di space kita, dan kita mungkin kalau yang beberapa teman-teman yang baca di koran ada produk remdesivir yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan farmasi, dalam 2 hari harganya turun 50%. I mean, you just imagine how it's a high risk hazard. So we have to be wise, we have to use our wisdom juga. Jangan gampang ikut-ikutan gitu. But on the other hand, there is a crisis. In every crisis I see, there is an opportunity. And I cannot speak for everyone karena everyone is different. Yeah. In my case, tadi saya bilang, for us, this is a time for a moment to pause, untuk berhenti, and to rethink the next 5 years, what's gonna happen. Karena tadi saya bilang, consumer behavior will change, consumer risk assessment will change, digital will rise. Nah, ini kita harus melihat pola-pola apa yang akan terjadi di the next 5 years. That's very good. Hey Mike, I want to go a little bit deeper. Barusan you talk about salah satu yang kita lakukan adalah kita bicara dengan employee kita. And I know that di Kombifar you have something called Kombi Connect or Kombi Live or something like that, where you allow employee untuk bisa melakukan komunikasi 2 arah bersama dengan para leaders, including yourself. Do you want to share a little bit about that?
We have a platform dan ini mungkin tadi saya bilang, mungkin saya ulang sedikit dan I'll answer to your question. One of the key important formula buat saya, kan saya background saya matematik ya, so I use everything as a formula mindset. Jadi saya bilang tadi success is equal to strategy, times organization, times attitude atau character. Ada tanda kali ya, karena kalau 1 dikali 0 ya 0, 0 kali 1 ya 0 ya. So you have to have 1 times 1 times 1 baru ada hasilnya. So I'm going back to the organization is about people. A lot of the leaders spend so much time basically di strategi. Karena itu sesuatu yang mungkin ya dalam 2-3 bulan dapat lah. Kalau kita, we can spend a consultant and basically hire and formulate a strategy in 2-3 months. Tapi kalau organisasi about people, that takes a lot of time. Dan biasanya leaders nggak mau touch gitu. Ya biasanya dikasih itu ke orang HCD, orang HR aja lah mengenai people. Because it's actually spend a lot of time dengerin mereka punya komplain, curhat, dan lain-lain. Itu is actually quite a lot of time consuming. And makanya ini, but to me, that's what I spend most of my time is actually listening to them, listening their anxieties, what are their concerns, and lama-lama ya we create platform ya. Platform itu salah satunya Kombi Connect, di mana mereka bisa mengutarakan isi hati mereka, bisa mengekspresikan achievement mereka tanpa diketahui orang luar. Kalau kita taruh sosial media, Instagram kan kadang-kadang mungkin nggak pantas ya, tidak etis ya. Makanya kita bikin Connect, sebenarnya ini salah satu produk daripada anak JPCC kita juga ya, Happy Five ya so I'm very happy about him ya making this platform for us. So we have been using this for many years. Dan kita juga ada platform namanya Kombi Voice. This is me and a few of my people, my employees ya, yang duduk sama saya and spend 2-3 hours sharing their thoughts, their fears, their concerns, their feedback. Jadi ini adalah cukup rutin, mungkin di era di tahun 2020 tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya saya visit cabang, so I have namanya Kombi Voice ya. It's my time basically with them. So I think ini yang menurut saya mungkin lebih jarang ya leaders spend their time with engaging employees and to get their buy-in ya, David. Yeah, that's very good. That's why I want you to talk a little bit about that. So ini pertanyaan yang matematika. So now let's do a bit of mathematical issue. Kan kita ada strategi dikalikan dengan organisasi dikalikan dengan attitude. Jadi berarti kita punya komponennya, X, Y, Z-nya jelas gitu. But the second things that we want to build our success, obviously, nggak boleh 0. Tapi siapa yang dapat, let's say dari 100%, yang mana yang dapat 9, dan yang dapat 8, atau yang lain dapat spend-nya cuma 1 atau 2 gitu. So in terms of komposisi, if khususnya mungkin let me contextualize sedikit, Mike, kalau dia adalah let's say pengusaha dan pada saat ini dia sedang mengalami kesulitan. Jadi dia mungkin lagi adapting atau dia lagi surviving. He's not in the winning side, but he's on adapting or in surviving. Dari strategi, organization, and attitude, which one yang perlu mendapatkan konsentrasi yang lebih besar di musim ini? Okay, that's a very very difficult question. I think it's a case by case basis ya, David. Ya. Depending on industry. Tapi mungkin ada industri-industri tertentu yang sekarang need to revamp their portfolio ya. Ini ya. Saya rasa kalau kayak industri airline ya, it's gonna be tough. I mean, the only thing the airline can do is basically reshape or ya satu ya berharap dengan adanya vaksin lah ya supaya memang everybody will berani untuk traveling lagi ya. But there are some industries yang kayak bioskop juga. I think bioskop juga sesuatu industri yang cukup sulit sekarang karena satu bioskopnya nggak bisa buka, kedua yang untuk main filmnya juga makin sedikit ya karena sekarang untuk buat film juga is a challenge gitu. So there are some industries actually really impacted. But then I believe in every industries there is ways to adapt ya to the new normal, and we all know basically the era yang pre-COVID it's something that is almost can be forgotten ya, maksudnya agak sulit kita akan balik di era yang sebelumnya lagi ya. But eventually Tuhan memberikan kita intuition, kita diberikan otak gitu ya untuk berpikir, berinovasi ya. So the world in the next 5-10 years or 15 years will be very different than what we've seen so far. So I think there is always an opportunity. Memang kita harus bijak ya. So there are times basically we have to look forward in terms of what would change consumerisnya, appetite-nya dan lain-lain. Itu menjadi faktor sih David ya. I cannot speak for on a general broad basis karena every industry faces a very different challenges sih. Yeah, I agree. So let's go to strategy just for 1 second. Di dalam strategi kan you just now say something. You say that you cannot solve all problems. Kalau lagi ekonomi lagi bagus, uangnya lagi banyak,
ya kan? Then we just want to do everything gitu. Nah sekarang dalam posisi krisis seperti begini, mungkin dia punya kebanyakan gitu, dia punya 5-6 different business unit or whatever it may be. And so the idea is that you can solve every problem. Do you have any advice for those people? Ya, ini juga kadang-kadang sulit ya, karena diversification is always something yang helpful ya. Tadi saya bilang kan try not to put all your egg in one basket ya. So diversification is definitely something to consider. Nah, contohnya di Combiphar ya, karena kita di industri consumer healthcare, nggak semua produk kita RX. Nah, tadi saya bilang kalau di produk RX, di mana 60% daripada pasien itu nggak berani lagi ke rumah sakit. So there is a lot of slack in the demand on obat-obatan prescription, kecuali memang yang related ke COVID mungkin naik sekali ya, tapi yang di luar itu justru turun karena orang nggak berani lagi ke rumah sakit. Tapi kita punya portfolio lain, kita tadi ya with the grace of God juga kita merasa bersyukur kita mengakuisisi misalnya tadi air jamu sama madu gitu, and jamu and madu a preventive product and it's something that is on the rise. So when I see it basically back, we didn't have all our basket lagi, itu kan produk 80% produk kita itu ada di RX semua, di prescription ya. Belum tantangannya BPJS yang harganya turun banget, belum dibayar. Jadi that's the reason why we diversified into other products gitu ya. Nah, ini yang saya maksud, tapi we stick in our case we stick in one industry gitu, karena we believe that it will be actually diversifying the product portfolio is actually essential. Tapi memang ada bisnis-bisnis ya diversification-nya juga klien lain ya. Misalnya saya di industri farmasi, terus kita mulai invest di properti, mulai invest di banking, dan every industry faces different challenges ya. Dan kadang-kadang kita suka ikut-ikutan gitu. Jadi banyak ini di beberapa tahun yang lalu ya tentunya, di mana batu bara adalah salah satu industri yang paling cukup seksi ya pada saat itu, karena harga batu bara yang cepat naik dan banyak orang berlomba-lomba masuk ke batu bara. Tapi hanya pemain-pemain yang lama aja yang bertahan, karena waktu batu bara harganya jatuh banyak orang yang get burn juga gitu, karena they always think your neighbor's grass is always greener kan. They always think di industri lain itu lebih menarik, tapi kita lupa. Saya selalu ceritakan itu kepada karyawan saya waktu kalau saya sharing di kantor. Out of all the industry, this is a statistic and research by I think a Harvard professors back in 10-15 years ago. Tapi intinya sama. Out of all the industry yang paling susah itu adalah industri komputer, hardware. Karena harga hardware itu turun terus. Ya kalau lihat IBM nggak ada sekarang, Lenovo cuma diganti Lenovo. Tapi banyak Dell nggak ada, Compaq nggak ada, ya kan? Gateway nggak pernah kita dengar lagi. So, intinya itu is the toughest industry. Industri yang paling flourishing pada saat itu cigarettes. It was a static yang to give you the highest compounded return. Nah, tapi kalau kita lihat industri di per industrinya di industri komputer itu, siapa yang striving? Yang striving itu adalah Apple. Look at the market value of Apple. So out of all the industry struggling, Apple is the one flourishing because they focus on their own thing. They believe it, and now they dominate a lot of things. Nah, ini mungkin buat saya, kalau David bilang ya memang I know people, it's not basically I disagree dengan diversifying, but diversifying is also you need to understand every business, every industry has its own very different. Jangan kita selalu as a me too gitu. As a me too itu kadang-kadang kita ya seperti tadi saya bilang di golf gitu. Teman kita suka gangguin kita. Kita misalnya untuk mukul par 3 jalak 150 biasa kita pakai 7. Tapi teman bilang, "Oh, gue pakai 9, gue bisa." Ya dia tenaganya kuat, kita belum tentu tuh. Kita dilelekin, "Ah, masa lu nggak bisa pakai 9?" Akhirnya kita coba pakai 9, akhirnya masuk air, dia enggak. Karena kita we don't know our own strengths gitu. We know our own strengths gitu. That's very good. And I just want to give a testimony. I met you, I think about 7 or 6 years ago. Dan 6 or 7 years ago kita go to your office and then Mike you shared about Combiphar, and hari ini berarti 6 tahun kemudian you're still talking about the same thing. So I didn't know you back in 2011, 2012, tapi I met you 2013, 2014. Dan sejak dari hari itu sampai hari ini you still continue to do the same thing. Dan saya tulis di sini, saya garis bawahi bahwa adalah you response, dan memang betul pada saat PSBB pertama kali terjadi, tentu ada hal-hal yang kita tidak tahu. Dan sebagai seorang pemimpin, you have to use your instinct, if you may, intuitif untuk melakukan sesuatu. Tapi intuisinya Mike adalah lebih karena, kalau main golf gitu ya, karena sudah ratusan dan ribuan swing yang that you do, and 1000 lebih putting that you do, based on your knowledge, experience, exposure, makanya instingnya untuk mau pakai iron atau mau pakai nomor berapa atau mau melakukan sesuatu, insting itu bisa dipercaya oleh your team, you know. And that requires consistency, it requires your
diligence untuk terus practice the same swing, again and again. So I truly 100% agree. Saya tulis ada beberapa orang di sini mungkin kayak Elon Musk kayak begitu. Nah kan betul tuh, kan pindah-pindah terus tuh orangnya. Tapi Elon Musk happen to be jatuh di kategori orang yang sangat luar biasa genius banget. Nah, most of us, including myself, kita nggak bisa pindah ke 3 industri dan tetap bisa winning so big, and jarang-jarang ada orang kayak begitu. Bukan berarti nggak bisa, tapi you have to know yourself, you have to know your strength. Well said. Baik, ini pertanyaannya adalah sekarang we already talk about organization, about the people, we talk about strategy, and then now ada tentang attitude, yaitu adalah pertanyaannya bagaimana Pak Michael bisa memiliki mental yang kuat as you are facing all these uncertainties and difficulties. So I guess this is more about your personal leadership question. Ya, when I used to coach atau do internal training yang mengenai strategies di dalam perusahaan saya, my formula of success lagi itu cuma hanya strategy and organizations. It was only the last 3-4 years or 5 years maybe that I put attitude and character itu sebagai salah satu komponen penting. And improvise, I guess, my mathematic formula ya. Karena saya melihat banyak leaders, ya banyak orang yang sukses, bisa sukses ya, banyak orang-orang yang kaya itu sukses ya. Kita nggak usah ngomong di Indonesia lah ya, mungkin kita ngomong di luar negeri lah ya, di Amerika atau di mana. Tapi rupanya perusahaan itu juga banyak yang mendapatkan skandal ya. There's so many scandals in leaderships ya, karena faktornya apa? Greed itu yang salah satu yang menurut aku yang paling bahaya ya. Once you on the top and one is a leaders is so difficult ya, maksudnya to be not ya nggak tamak gitu. Nah ini yang menurut saya it's for us to me and I'm grateful tadi saya bilang I'm not being pushed by my dad and my shareholders itu untuk meningkatkan profit setinggi-tingginya, bahwa I invest a lot on people. Kalau meningkatkan profit setinggi-tingginya, saya bilang ke karyawan saya nggak akan invest on many things about employees. Mungkin my dad can buy a Ferrari or Rolls Royce lah. Selama ini my dad never buy a Ferrari and Rolls Royce by the way. So, jadi maksudnya, he could, he has the money to buy, tapi he never do that. Karena he would rather basically that he believe in me and I use the money basically to grow together. Maksudnya supaya karyawan juga as we grow, the karyawan juga merasa bisa bertumbuh bersamaan gitu. So and that's determines the success to me, because you want to create a sustainable business. You want to sekarang Combiphar by the way tahun Januari tahun 2021 akan merayakan 50 tahun, dan I wish basically we can last until 100 years. So that's kind of a foundation yang saya lagi mau bangun, itu bagaimana kita bisa bertahan sampai 100 tahun. So and the character or the attitude of the leader is so crucial gitu. Jadi kalau kita mau memperkaya diri sendiri ya, I don't have to think about 50 years because I will not live in 50 years time. You see what I mean? Ya kan, David? And that's the reason buat saya kenapa sekarang saya taruh attitude, karena ya attitude plays a role. And where can you learn attitude and character? Karena karakter kan susah dirubah. Kita sudah tahu bahwa karakter nggak bisa dirubah. Satu-satu yang bisa merubah karakter kita adalah Tuhan yang memproses kita balik. And that's where I came from. I think I was reprocessed. I was not like this before, yeah. But I was processed through God, through JPCC leadership. Dan makanya saya sekarang bisa melihat yang mana secara bijak gitu. It's not to enrich myself, to make myself richer. But it's basically how I can contribute and how can I be relevant. Jadi saya pengen dilihat dari buahnya, seperti Jeffrey juga bilang, pohon itu dikenal dari buahnya, bukan dari pohonnya. Yeah, this is very good. And if I may add a testimony satu lagi adalah I know your sister as well. And then kemudian she happened to satu hari kerja di toko retail saya waktu saya masih tinggal di Amerika. Oh, really? Dan saya nggak kenal dia siapa pada saat itu. I was so, saya dikenali sama teman, katanya adalah dia lagi di sini kayak ngapa-ngapain, dia lagi mau cari pengalaman, boleh nggak kerja di tokonya David? Saya bilang ya boleh-boleh aja gitu. It is like literally mungkin 3 minggu atau 5 minggu kemudian, I don't know when, I find out that this person is actually come from if you may, well-to-do family. And that shows a show of character gitu, karena I wasn't the easiest boss to work with, banyak request, banyak pas segala macam, tapi dia nggak pernah satu kali pun minta kompensasi atau minta special treatment and all those kind of things. So I just want to add that supaya teman-teman di sini yang lagi mendengarkan, kalian dengarnya juga gak cuma sekedar kayak ya kan gampang gitu. Which is what my next question is gonna be, Mike, is that for some people they will say that it's easy untuk kita stop, make a pause, untuk berpikir secara strategik, berpikir secara maraton, and all those kind of things. Soalnya, with all due respect, Mike, you are
bisnisnya masih bagus, keuangan oke. Nah, untuk kita yang mungkin bisnisnya masih kecil, we are still scrapping for, every opportunity that is available. Apakah saya juga perlu untuk have that kind of like that pause untuk berpikir sepenting apa untuk melakukan itu sekarang ini? Atau nanti aja tuh, nanti kalau you udah punya perusahaan besar ya baru dan you berstrategi. I don't think so. I think that discipline has to come as early as possible ya, David ya. Karena look, where I am today is actually a product of a 97-98 crisis juga ya. So, and as I said tadi saya bilang, krisis ini nggak akan menjadi krisis yang terakhir menurut saya. There will always be another crisis, even bigger than the one that we see now. We felt basically this is the worst already. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? So, I think we always have to prepare that. And Jeffrey kan selalu bilang bagaimana kita bisa membangun sesuatu itu di atas batu, bukan di atas pasir gitu. So, and we always have to face an exam ya. Ini seperti kayak kita ada ujiannya gitu. There's always going to be an ujian supaya kita tahu apakah kita lebih kuat atau enggak. So to me, I think it's not the right approach. Maksud saya, ya dari situasi kita yang susah segala macam, we don't think about these basic things. I think you have to have these basic things as a thoughts, and you have to build this on the front. Jangan sampai ntar bangun sesuatu lagi di atas pasir lagi, ntar ada krisis lagi, hancur lagi gitu. So you never learn from the price crisis. You want to learn from the price crisis, and how can I do better in this new crisis? And then eventually, ya, kita diberikan inovasi. And I know it's tough. I'm not saying basically it's easy, but I just want to share basically where I am today is a product of the past decision the last 10 years. Itu sih menurut saya. That's very good and very good explanation. And saya mau menggarisbawahi, gereja lokal kita GPCC tidak dibangun tiba-tiba mendadak langsung muncul gereja yang hari ini kita kenal. Pastor Jeffrey juga mesti melewati badai dan tantangan untuk bisa sampai di sini. So is Mike, and so is everybody yang kalau kita mau membangun sukses. Jadi bukan karena sudah sukses makanya saya bisa berstrategi, tapi justru kebalikannya. Karena saya berstrategi, itu sebabnya mengalami krisis, diuji dan ternyata dibangun di atas batu. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang mendapatkan ada kebocoran atau mungkin ada tempat yang fondasinya roboh sedikit atau things like that. So you know that di sini nih yang saya perlu betulkan lagi. Because as Mike said it so well, the test will come again, right? Jadi kalau nggak betulin sekarang, then it's gonna break again. David, just to add on that, strength. But at least I mentioned strengthening the core. Sometimes, look, I'm not saying basically my building or my company is perfectly proven ya. Kadang-kadang ya, tapi nggak roboh gitu. Karena di atas batu ya mungkin jendelanya pecah gitu. So when you want to replace your windows, you replace windows yang lebih solid gitu. Dan banyak bisnis yang mungkin menurut saya yang paling tadi seki ya, we didn't talk about it, mention a lot, but it's always money, it's about cash. And sometimes a good company aja bisa jatuh karena there's not enough cash. And that's the part basically, karena ya itu, kalau I learned from the financial crisis, I know how painful and I know how many companies di tahun 97, 98 itu bisa jatuh. Ya kita bisa lihat ya rupiah di bawah 2.000 tiba-tiba 16.000 ya. And that to me was actually a very buat saya eye openers. But I was young at that time. As much as now banyak pendengar-pendengar sekarang yang umur 30-an, I was there in 97 gitu yang melihat krisis ini. Then I learned if I'm gonna do something in business now for the future, I learn about what to do. Makanya Combivar selalu nggak pernah heavily punya utang besar dan invest in a very high risk business gitu. Because we never know when financial crisis gonna happen again. And true enough ya meskipun ini COVID, tapi I think we all know basically this has one way or the other impacted financial crisis juga. That's right. Very good. So Mike, you talk a little bit about fondasi yang daripada batu ini juga bercerita tentang iman kita, cerita tentang Tuhan begitu ya. And so I remember and I want to talk about organisasi kita kan dibangun oleh orang-orang. And for you have thousands of people working for you. Kayak begitu. Nah, pernah nggak terjadi di mana Michael punya visinya, you can see something, tapi your lieutenant atau your core team semuanya nggak bisa melihat eye to eye with you gitu. I remember this story di 2 Raja-Raja pasal 6 cerita tentang Nabi Elisa, dia punya PA dia itu dia bangun dia lihat ada orang mengelilingi mereka dengan pasukan yang begitu banyak, and the Bible recorded that he got scared, but the priest is not, and Elisa said that open his eyes so that he can see what I can see. Dan terus dia melihat bahwa yang mengelilingi mereka yaitu adalah pasukan dari surga lebih besar daripada musuh yang sedang mengelilingi mereka gitu. So I wonder that in terms of like communication, kita kadang-kadang ada tim cuma 5 orang aja komunikasi sudah babak belur gitu. How do you maintain
communication to be alive, dan sebenarnya your vision and your values and your hope, if you may, itu bisa ditransfer kepada semua orang di dalam organisasi. This is one of the quite a difficult ini ya. Tapi I want to start with, you have to, it's like building a trust ya. Ini kan trust saya kepada karyawan, and I felt basically at the beginning I have punya challenge yang cukup besar karena waktu saya mimpin itu kan para karyawan yang atau direksi yang ada di sebelum saya ambil alih adalah karyawan atau direksi adalah my first generation. So it's a very different set of people. It's not my people segala macam. So eventually you want to build a trust jembatan, dan trust ini nggak bisa dibangun atau dikasih. You have to earn it. Ini kayak membangun jembatan, David ya. Nggak bisa bangun jembatan tuh ya, nggak bisa bangun trust atau jembatan ini dalam 1 detik, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. It takes a long time to build this trust. And that's but then you have to show your empathy, your consistency, and you have to walk the talk. Dan lama-lama trust itu terjadi. Dan now that I don't have a wall with my people. My people, I think, I'm sure di dalam seminar ini juga ada beberapa my employees ya, and they were JPCC churchgoers juga, and they can share it to me. That this trust itu kayak jalan. Kalau jembatan itu sudah jalan, sudah ada. Anything that I preach, anything that I convey the message, mereka akan terima jauh lebih cepat. Yes, but you have to explain. Tadi saya bilang, you have to understand. Dalam krisis ini kita juga harus bisa mengutarakan mereka apa yang menjadi kekhawatiran aku. Jadi, so it's not that basically I foolproof dengan COVID ini saya nggak takut apa-apa. I had my sleepless night juga, takut. Tadi saya bilang supply, gimana saya nggak bisa supply, gimana saya bisa jualan. So I do have my fears. But how do you communicate that fears to your employees as well? But also try to understand their own fears. And that's how basically you build communication. Makanya kan one of the hot topic di JPCC kan is about communications ya. It's always ya seperti kamu bilang ya David ya, kita kadang-kadang berlima aja, kadang-kadang I also have a hard time kadang-kadang communicate with my wife misalnya ya. So but this is other thing. It's a journey. It's a learning how we improvise ourselves, become a better person dan lain-lain. Sehingga akhirnya ya it comes into a pictures. Yeah, this is really good. Questions-nya tambah lama tambah ini. So let me rephrase this question. So, Mike, you talk about marathon. But pertanyaannya begini, kalau maraton, you think about marathon, let's say you make a blueprint, the business plan, melihatnya ke 5 tahun gitu. Gimana caranya maintain nafas untuk 5 tahun? Karena kalau sprinting gampang gitu, soalnya 3 minggu atau 3 bulan, ya udah kita lari, project selesai, we achieve what we achieve, yes, let's celebrate. Kalau maraton kan memang by design-nya panjang gitu, apalagi you say 5 tahun punya business planning. Bagaimana, mungkin saya pecahkan jadi 2 aja. Satu adalah untuk dia sebagai leadernya, apa tricks atau what is your fundamentals as you thinking about like how to keep your eye in the price of like 5 years from now and not get stagnated with like 5 days from now. Yang pertama. And then yang kedua, maybe let's go back to that communication. Bagaimana then you convey that big plan, that marathon plan to your core team. Okay, I use in my examples ya, mungkin lebih gampang. Kenapa when I mention marathon ya? I want to build a marathon karena kita I have my ambitions to build a business yang sampai 100 tahun, bukan hanya last basically after 50 years ya. So that's one thing I have to convey basically, how do I last until another 50 years. Nah di sini ini cuma ngambil contoh, tadi saya ngomong mengenai vaksin lah. Everybody is basically, dan tentunya di Indonesia kan nggak punya kompetensi atau teknologi karena we don't have the human resources ya, the competency to produce a vaccine lah ya, karena Indonesia masih jauh lah dari untuk bisa menciptakan suatu vaksin. Nah, niru bisa, tapi bikin vaksin inovasi agak susah lah. Jadi saya nggak bisa bilang impossible ya. I think pemerintah kita tahu akan menciptakan vaksin merah putih lah. But again, we don't know itu kapan bisa keluar. Tapi di vaksin ini misalnya kita bisa menawarkan diri karena kita punya pabrik ya sebenarnya. Tapi saya lagi mikir-mikir apakah this is a solution or not, karena investasinya mahal, it's a very high risk, biasa high reward tentunya kalau semuanya divaksin. Tapi kan kita tahu sekarang vaksin itu ada 5 yang in advanced stage, ada 100 pemain lagi yang lagi cari juga. So we don't know is the best. Belum tentu yang pertama itu yang the best, David. Ngerti ya maksudnya? Is it the first vaccine is the best? We don't know. There's so many uncertainty yet. And if we put our investment, the risk karena investasinya gede into vaccine, ya itu berbahaya juga, karena belum tentu yang vaksin nomor 2, nomor 3 itu yang terbaik. Mungkin juga vaksinnya nomor 20 yang terbaik ntar. Dan by the time harganya mungkin udah jauh lebih murah. I don't know. By the time in 2 years time, COVID-nya udah hilang. So there's another virus. Vaksin doesn't work anymore. And that's what I mean, basically, sometimes people are shifting too much on the short term. Oh, kita vaksin, kalau kita bisa keluarin vaksin, berapa bayangkan kalau ada 200 juta, 270 juta mesti divaksin, vaksinnya 2 kali, dikali $2, $1, there's a lot of money. And that's the reason why there is a whole lot of hype gitu. Tapi buat kita, we don't want to be
we don't want to see it in the greedy point of view bahwa ini uang yang gede. We want to see is our core competence tuh bisa nggak gitu? Can we absorb the risk? Nah, saya lebih mencari di area yang lain gitu. So, I think the preventive one, ya kita core, kita bisnisnya lebih ngerti segala macam. I think we can get away with that. But there are other things mungkin yang sprinter ya. Sprinter mungkin saya ini kebetulan dalam kasus ya, saya juga ditawarkan ada satu produk eventually hopefully will be in the market ya. Yang dimana kita tahu ada rapid test, ada PCR dan lain-lain lah. Ini sekarang bisa di-blow melalui hidung lah. So there is a technology basically cuman dalam 10 detik kamu bisa tahu kamu COVID atau enggak. So, and these are to me it's like an innovator gitu, a sprinter. They see the opportunity, they have the competency, they create a product yang bisa quickly be implemented and be successful. So they are industry, they are entrepreneurs, they are millennials yang bisa capture in very quickly gitu. Tapi kan belum proven 50 years, 100 years ya, but they have a very quick solution melihat situasi, melihat consumer behavior berubah, melihat painfulnya orang di PCR ditusuk-tusuk di hidungnya. By the way, I have not been went through that dari rapid test sudah berapa kali. But they try to find a solution yang lebih consumer friendly gitu. And these are brilliant ideas gitu. So again, it's depending in every people ya. Itu harus dilihat berbeda-beda gitu, David. But to me, I prefer to be a marathoner because my vision is to build another Combiphar to last another 50 years. Yep, that's very good. And I think to cover to your second question, and every process in my vision itu saya harus bisa mengkomunikasikan kepada karyawan saya, and they have to get the same buy-in gitu. Karena kalau kita cuma percaya sendiri mau ke kanan, yang lain mau ke kiri, it will never get there. So I have to embrace them. I have to involve them to participate in my vision juga, and which is what we are doing right now. Yeah, I think like I'll add something about that. Yaitu adalah Michael sebagai pemimpinnya, sebagai CEO-nya, you actually know where it's going. You know, like I say this story very often. Ada anak muda datang ke a very famous conductor, dia bilang, ngajarin saya dong caranya untuk bikin simfoni gitu. And then so the man says like, hey, we'll start with something simple, right? The young man got so furious, marah gitu. Dia bilang, adalah apa-apaan sih? Dulu lebih muda, lu emangnya nggak pernah dibantu sama orang, you know, saya minta tolong juga mau bantu saya, you know, all those self things. And then, you know, he say that, well, it's true, memang saya mulai lebih muda daripada kamu, tapi saya nggak pernah nanya gimana caranya untuk nulis simfoni. You know, and so like I think like you as the leader, Michael, Mike hari ini terus repeat, you have to know your core competency. Mesti tahu kekuatan kamu, mesti tahu batasan-batasan kamu sendiri. Oke, jadi saya tahu. Nah, kalau kamu sendiri nggak tahu, gimana caranya bisa dikomunikasikan kepada anak buah, kepada core team? Ya, you yourself don't even know. It's like the blind leading the blind gitu. Tapi if you listen to Mike hari ini, you pay attention bahwa dia sangat mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Dia sedang mengerti apa yang dia punya, apa yang dia bisa lakukan. Kalau dia belum bisa lakukan, tadi udah bilang dia belajar dulu sendiri, right? Kemudian itu baru kemudian dikomunikasikan. And of course dalam hal ini, kalau semuanya your team member nggak bisa melihat itu, then you know, either we build a bridge with them because ada sesuatu yang mesti dijembatani, tapi ada kadang-kadang maybe it's just not the right person for the right job aja, and I think it's not the end of the world. Yeah. You know? Yeah. Okay. Good. So I want to go sideways sebentar because you also mentioned about Lily, about your wife, gitu. How important is your wife in your journey as a CEO of Combiphar? She's actually next to me. So. You better say nice things. No, I have to be honest. I have to be grateful ya, karena she's not very demanding and she's very supportive, and there are times maybe I take her for granted karena memang I spend so much time in building my belief in my business, ensure my families, my fathers, people that surrounds me yang so I spend a lot of time so I met their needs ya, maksudnya kebutuhan mereka yang aku penuhin, and sometimes I forget about her needs, her own needs, and and this is something I need to work on, and I know I've been take things for granted sometimes. I know that she's always going to be there for me, going to support for me. Ya, ini yang I need to balance, and again I keep telling basically my people about balancing it, but sometimes as a leaders, as I said, selama COVID ini aku nggak pernah skip kantor gitu. I always come in the office one way or the other gitu ya. Memang kadang-kadang aku main golf pagi atau main golf siang, tapi always in the office after that gitu. Jadi
It's just to show basically I'm there despite kayak kapten kapal itu nggak pernah ninggalin kapalnya gitu. So I'm always there to show my support. Maybe less at home gitu ya. Dan mungkin dia merasakan ya I always spend there with my people, but less about her. And this is something that I know she felt it ya. I don't know how whether she dia mengutarakan hatinya ke aku sih. Tapi I'm so grateful that she's there. She's very supportive. And ensuring my kids, my other 3 boys yang udah jadi teenagers and to see them basically and grow up ya, it's also partly mainly basically dari dia punya sacrifices. So I'm very grateful. And again, I'm happy. I came to JPC for the wrong reasons. Yeah, I know Jeffrey maybe not independent. Yeah, I didn't listen to his Bible study at that time, but obviously Tuhan transform me ya, karena dari dulu nggak dapat diri selama 2 tahun ya gara-gara itu kali ya di But I think I have to be thankful to her and all the sacrifices that she made for me. That's true. Actually, it resonates with me. Hey Mike, ini mungkin kita masih ada waktu kira-kira 15-20 menit, and I want us to contohnya kalau anggap aja David lagi duduk sama Mike, and then kemudian kondisi saya adalah I'm on a crossroad, dan crossroadnya adalah I already give out everything that I have. Saya tapi dalam posisi merasa kayak sudah 150 hari, udah 6 bulan fighting in this pandemic. Everything that I do, I keep on losing money. What would be your advice to these people? Do we say that, of course, pilihannya adalah rebuild, tapi mungkin ada pilihan satu lagi adalah maybe it's time to shut down your business. Do you have any experience atau ideas untuk bantu teman-teman, mungkin siapa tahu yang sedang mendengarkan pada saat ini, and saying that how should I become a leader during this crisis time untuk orang-orang yang mungkin currently sedang struggling? Again, David, yeah, look, it's a very difficult question for me to share it, to generalize basically, and to have one size fits all. Yeah, I think, as I said, everybody comes with a very different background, different challenges, different experiences, different situations. Yeah, it's hard for me to come up with one good answer for this. Tapi what I see, what the JPCC marketplace and again this session enlightens me ya, maksudnya I think I'm grateful that I hopefully people yang mendengarkan really appreciate and learn something from me ya. Meskipun nggak semua jawab pertanyaan mungkin saya bisa jawab ke semua kalian ya, tapi the fact that JPCC is doing so much things ya during this COVID, I think you have to appreciate them. You have to feel grateful that this church is doing a lot of things for us. And I think they have so many teams members yang willing to reach out in any different kind of difficulties ya, yang bisa membantu. And we have to do more and more. And this is what the thing I share one time bahwa marketplace and church itu goes hand in hand ya, nggak mungkin berdiri sendiri ya, maksudnya ada we have to coexist and and supporting each other gitu sebenarnya. Jadi nggak hanya cuma kita datang ke gereja untuk dapat firman Tuhan, tapi how do we actually collaborate? And this is part of my collaboration dengan JPCC is to share my experiences, to apply the principle yang JPCC ajarkan. Look, I might not be right all the time. I also could be doing a lot of wrong things gitu ya. Tapi I try as much as possible to learn. And kayak di golf juga, kita belajar tapi masih salah juga gitu, masih salah pukul juga. So you have to keep practicing and that principles. Akhirnya lama-lama kita menjadi orang yang lebih sempurna ya. There's no perfect individuals. I'm sure Jeffrey testimoni juga sama ya. Nggak ada orang yang bisa perfect gitu ya. It's hard to be perfect. But yet it doesn't mean basically we can't keep trying. So for those people yang lagi struggle ya, I think look, kalau memang we can have a smaller group atau yang perlu sharing, look, we can do that in terms of for me to understand. So I don't want to give the wrong advice where I don't really understand the circumstances and the variables gitu. Karena susah ntar mereka ngambil advice aku tiba-tiba kok Michael bilang suruh gini terus akhirnya salah. So I don't want to be in that trap di mana aku salah ya. So I would rather basically understand more of the problems and help them out went through this problem daripada aku assume, because assumption, ini juga dalam hidup kita, we take a lot of assumption without validating the assumptions ya, and that's why basically kita sering salah langkah karena we assume tapi belum tentu itu benar. That's really good. So maybe let me ask these questions dari you punya pengalaman, yaitu adalah di tahun 2012 when you lead. Now you become the leader of the company. One of the issues that you do adalah you gotta lead by example.
Dan salah satu yang you do adalah, you bilang adalah kalau kamu merokok, kamu nggak boleh kerja di Combiphar. I'm sure that some people must have like some hoo-ha about it. Karena mungkin di existing client, existing employee aja mungkin ada yang lagi merokok pada saat itu. Maybe I would imagine. It was a big thing in a way. Tapi ya again, it's leap of faith ya. Maksudnya pada saat itu kan it was directly shocking to my head of HR pada saat, Pak Mike, ini gimana caranya Pak Mike mau apply ini di mana juga mayoritas penduduk Indonesia, I think around 70% if I'm not mistaken, people are smokers gitu. Terus saya bilang ya Bu, kalau sampai semua Indonesia itu perokok, baru saya mau mungkin review my policy gitu. So I had a very strong belief that this is what we have to apply because I believe kalau kita mau preaching about hidup sehat dan which is part of our motto is to how do we help basically our customers, our consumers about educating them about healthy living, yang harus mulai dari kita lah. Gimana orang bisa percaya kalau kita mau preaching itu terus kitanya rokok, kita sendiri nggak menjaga kesehatan kita. So those are jadi itu apply kepada orang-orang yang baru masuk. So for those people yang sudah masuk, sudah di-employ, saya nggak PHK-in juga because that's not the right approach ya tentunya. It's to persuasion ya, to communication dan juga melarang mereka pada saat mereka memakai atribut Combiphar karena pada saat itu kita nggak memiliki seragam. Jadi pada saat kita memakai seragam atribut di kantor dan lain-lain itu mereka tidak boleh merokok. Kalaupun mereka tidak bisa berhenti merokok, cobalah kalau mereka harus merokok itu jauh-jauh dari saya atau jauh-jauh dari label Combiphar gitu. So mereka tuh mesti ngumpet-ngumpet. And true enough, ya ada aja yang bandel dulu sih, David ya. Dan dulu bandel ada aja gitu. Dan I caught them, tapi saya nggak marahin atau gimana. So saya pakai saya lagi tuh pernah ingat, saya hire salah satu national sales manager saya yang perokok berat, nggak bisa kalau nggak ngerokok. Saya jadikan dia sebagai generalnya gitu. General untuk menindak anak-anaknya. But so he was as a humor gitu. But he did effectively, and then eventually people started slowly basically understand the importance of not smoking. Yang mungkin lebih membanggakan buat saya sebenarnya di pabrik, karena di pabrik itu kan mayoritas buruh ya, dan di situ saya nggak minta, sebenarnya itu challenge saya paling berat, bagaimana karyawan buruh saya di pabrik saya itu mau berhenti gitu. Nah tapi because I've addressed some of the other concern ya, jadi itu ada ceritanya lagi di belakang bahwa ada other concerns yang saya mau address ya, concern mereka. Nah karena saya sudah bangun jembatan tadi aku bilang, so they trust me, if I do apply something, they want to follow it itu. Jadi sebelum saya minta, mereka udah mengajukan dulu, Pak, kita mau bikin areal pabrik kita tanpa merokok. It was a big thing for me. Jadi saya lagi itu spontan, David, saya bilang, oke, saya bangga sekali, saya tidak harus minta, kalian yang sendiri sudah sadar. Tadi saya mau pikir, saya mau taruh ruang rokok itu agak jauh di sudut di pabrik itu, supaya kalau mau jalan aja susah gitu ya. But I didn't have to do it. Jadi akhirnya saya bikin apa? Saya bilang saya janji akan membangun fasilitas olahraga. Jadi penularan daripada frustasi mereka merokok, karena mereka merokok itu kan hanya iseng saja. Jadi saya bangunkan fasilitas olahraga. Dan fasilitas olahraga saya juga bukan yang setengah-setengah, cuma asal fasilitas olahraga ada kebun tuh saya kasih bikin garis dan gawang. No, I actually create a permanent rooftop building supaya ini juga is to show how you care and how genuine your heart is. Kalau kamu cuma ada lapangan, kebetulan ada lapangan kosong, kamu cuma taruh garis dan pasangin gawang ya, maybe it's not sincere enough. You see what I mean, David? So when you said that and I delivered that, and that's how you keep building that bridge ya. Lama-lama bridge itu ya kayak jalan tol gitu. Ya mungkin selama awal-awal belum jalan tol, belum selancar itu, tapi as you grow, as people trust you more, it's become a toll road. That is very good. I mean, like I'm one of the benefactor. Ada 3x3 kemarin di Kokas, di Kokas, you know. Jadi saya udah tua tapi dapat kesempatan untuk main bola basket gitu, jadi seneng. So maybe I want to ask that question. Orang mungkin bilang begini ya, you want to change dari sifatnya yang curative sekarang jadi preventif begitu ya. Mungkin yang dulu adalah udah sakit karena kita kasih kalian obat, kita kasih treatment, tapi sekarang jadi preventif. Justru belum sakit, jagailah kesehatan kamu dengan baik gitu ya. Nah, so Mike, pertanyaannya adalah itu kan cost you a lot of money gitu. So of course maximize profit tidak menjadi sebuah demand atau KPI nomor satu di dalam organisasi. But then like can you share a little bit about like bentuk strateginya seperti apa yang mungkin bisa berguna untuk beberapa orang di sini? Well, to me, this one is a little bit in the not such an easy process ya, karena memang portfolio kita dulu punya banyak brand atau produk lah ya. Mungkin brand agak susah karena produk RX itu semua satu produk ya satu brand. We had over 200 brands gitu, dan we rationalize it to over 100 sekarang ya. Meskipun brand yang terkenal tadi saya sebut adalah OBA Combi, and we acquire a few brands juga seperti Insto, Aimo di luar negeri. Now we have Jamu ya, Jamu air mancur dan Madu Rasa. So
my biggest challenge mungkin di dalam organisasi Combiphar adalah to create the new pipeline on preventive ya. Karena di Indonesia ini memang tenaga ahli untuk bisa menciptakan produk-produk sendiri itu masih sulit, David. It's not like, I mean, I keep telling my people jumlah PhD di Indonesia itu ada berapa setahun. Misalnya, there not that many people has a PhD degree. And padahal kalau untuk menciptakan obat baru atau formula baru kan ya, you have to have a certain skills lah ya, mesti punya intelektual dan punya experience yang luar biasa. Dan PhD itu kebanyakan kan kalau di perusahaan-perusahaan multinasional itu PhD-nya bisa ada ribuan. You know, in one R&D center itu bisa ada ratusan atau ribuan itu. Sahabat kita di dalam organisasi kita satu aja mungkin nggak ada gitu. Jadi I see that as my biggest challenge is to come up to create basically your own formulation. Yeah. But maybe it's a hope, it's a dream. Yeah, maybe in the next couple of years as we build that competency kita bisa ciptakan produk kita sendiri. Tapi selama ini di consumer atau di preventive area nggak terlalu susah ya karena the formulation is open. Jadi kita bisa niru, bisa tambahin kayak multivitamins ya. Apakah vitaminnya 500 cc atau 505 cc, it doesn't make any big difference ya. We can create that. Tapi maksudnya kalau terutama beda entity atau chemical yang bisa inovatif, nah itu mungkin jauh lebih sulit jadinya. So I think that is that space yang perlu kita perkuat sih David ya ke depannya. That's really good. So I have a job to do a conclusion, and I want to show you my table. I got this piece of paper. You need to show me. I'm supposed to summarize it, but look, I got this, you know, and so I still have this, and I still have this. Ini ilmunya banyak banget gitu, jadi saya yakin teman-teman di sini semuanya juga belajarnya gitu banyak. So you do it, lagi ngobrol, I don't know how do you do it, so that's a talent. Well, I guess that's my job today. So allow me to summarize sedikit. I think that as we think about leading during crisis, guys, banyak daripada kalian atau kebiasaan daripada beberapa orang lebih gampang tuh bilang adalah I don't know what to do. I hope that apa yang kalian dengar dari Ko Michael adalah dia tidak bilang bahwa I don't know what to do. Tapi perhatikan timingnya. Dia tidak bilang I don't know what to do during the crisis. Dia jawab pertanyaan what should I do jauh sebelum krisis itu datang. Dengan kata lain, ada yang namanya critical thinking dan ada yang namanya managing crisis. Managing crisis ada banyak unknown-nya. Tapi critical thinking talks about the absolute. Dan kalau kalian perhatikan itu, yang you see dari Ko Mike mudah-mudahan membantu kalian semuanya adalah dia punya respons. Dia bukan bereaksi dengan krisis yang terjadi. Itu sebabnya reaksinya bukan I don't know what to do, what do I have to do, tapi adalah I know what I have to do. Sekali lagi, dia mungkin menggunakan intuisi, namanya juga uncertainty time, tapi intuisi dia didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan wawasannya dia. Kalau kalian perhatikan, dia tidak hanya mendengarkan dari apa yang Pastor Jeffrey atau Pastor Jose dan semua pendeta kita di JPCC katakan, tapi dia juga pick up, dia punya knowledge experience, dia juga belajar. Bukan karena dia punya banyak posisi atau uang, sehingga dia pergi ambil MBA di Carnegie Mellon. No, setiap daripada kita juga bisa melakukan yang sama. It is the time for you to increase your own knowledge, your own experience, and your own perspective tentang beberapa hal. Ya, caranya bagaimana? Kalau kalian sudah ada di webinar ini adalah satu cara untuk memperkaya diri kalian. I know you guys are richer because of today. Tapi lebih daripada itu, kami di JPCC nggak bisa setiap hari, setiap detik kita keluarkan pengajaran. Kalian bisa pergi kepada channel-channel yang lain. There is a lot of things yang kalian bisa pelajari. Nah, itu akan membantu kalian untuk mempunyai respons yang kuat kepada situasi pada saat sekarang ini. Kata kuncinya, I want to curi dari Ko Michael pada siang hari ini, dia bilang adalah sukses, dia punya filosofi adalah strategi, dikalikan dengan organization, dikalikan dengan attitude. Menggunakan kata multiplier, kata kali, bukan kata tambah, artinya adalah kalau salah satunya kamu tidak punya, maka dapat hasilnya adalah a big fat zero. Right? So you have to have all three of them. Gak bisa punya cuma salah satunya. Baik kalian yang sedang mendengarkan, kalian dalam winning position, atau kalian dalam posisi adapting, atau kalian dalam posisi surviving, you still have to have all three of them. Let's start with the simple one. Yaitu adalah your attitude. Your attitude, even if you are still small, even if you are still, let's say, struggling secara bisnis sekarang ini, but you have a bad attitude,
Kita nggak punya kemampuan untuk bisa kontrol diri kita. In your prayer time, semuanya kamu terus, kind of like cursing God or saying like, why this happened to me? That's an attitude issue. Setiap pagi kita bangun, kita dikasih 3 gift dari surga that you can change and you can receive every single day. You can have a gift of a new dream every single day. Karena mimpi itu nggak bisa dipajakin. Mimpi itu nggak ada pintu gate tolnya, nggak ada. You can dream again and again. You have to have the attitude that today is a new day. Adalah hari baru yang sudah Tuhan berikan. What do I want to do with it? You can change your expectation every single day. Setiap pagi bangun, kamu bisa mengubah ekspektasi kamu. Mungkin kemarin jualan, waduh, penjualan tidak baik sebaik yang kita mau. You know what? Hari ini bangun, kamu bisa mempunyai ekspektasi yang lebih baik lagi berdasarkan dengan apa yang Tuhan taruh di hati kamu. Dan yang ketiga adalah apa yang keluar daripada mulut kamu. Kalau kalian perhatikan Ko Michael sepanjang 1,5 jam ini, kalau kalian perhatikan baik-baik, mulut dia itu nggak ada keluar dari mulutnya bahwa hidup susah, hidup stres. Walaupun dia ada ngomong berbagai, there's still room for improvement, and kadang-kadang saya bisa anxious, tapi there is no negativity yang keluar daripada mulut dia, because your words create your world. Nah, itu adalah attitude kita. Jadi kita harus memperhatikan daerah situ. Even if you are not as big or you're not in a winning position, you still have to watch your attitude. Yang kedua yaitu adalah organisasi. Guys, organisasi is about your people. Organisasi is not about the building, it's not about kantor kita ada di jalan apa atau di gang apa, bukan di lantai 50 atau di desa di mana. It has nothing to do with anything. Organisasi kamu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Dari tahun 2011-2012, if you're listening to Ko Michael pada sore hari ini, he repeatedly spend a lot of time sampai dia ada waktu khusus untuk spend time dengan siapa. Invest di teknologi supaya bisa berhubungan dengan orang-orangnya. Jadi kata organisasinya dia itu adalah berhubungan dengan orang-orang. Dan bagaimana caranya berhubungan? Kata hashtagnya adalah trust. You build bridges, you don't build walls. You know that kalian boleh lebih muda dari Ko Michael, kalian boleh punya usaha yang lebih kecil, but I met more leaders, more CEOs that build walls and not build bridges. So again guys, ini bukan berhubungan dengan seberapa besar atau seberapa sukses organisasi kalian. You gotta be a professional or be a master of building trust with your people. Artinya bangun jembatan. Kalau belum ada teknologi, belum bisa bangun pakai apps atau whatever, maybe I tell you what, your WhatsApp is already good enough. Your phone call is already good enough. Your Zoom bisa 40 menit gratis. There's a lot of ways to build bridges in your organization. Jadi, kalian jangan dengar cerita hari ini, Anda bilang gini, tunggu nanti ya, kalau saya sudah punya uang kayak Compifar, nah saya juga akan pakai perusahaan apa, saya mau pakai aplikasi apa, saya mau hire HRD seperti apa. You know what? Right now, if you are CEO, you are Chief Essential Officer, yes, but you also CEO, you are Chief Everything Officer. And if you don't take care of your people, you will not be able to attain success. Is well said by Ko Michael. Okay? Don't build bridge, jangan bangun tembok, tapi bangun jembatan. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi. Saya taruh ini terakhir, not berarti yang paling tidak penting, tapi mungkin justru yang paling penting dalam hal ini untuk beberapa dari kalian. Daripada kalian fokus dengan 1 minggu atau 10 hari atau 1 bulan dari sekarang, coba tanya adalah 50 tahun dari sekarang, ini perusahaan saya mau dibawa kemana? Hidup saya mau dibawa kemana? Karena itu akan membantu chart your strategy, like where you are going. For some of you, especially if you are in a position of adapting, atau kalian ada posisi surviving, mungkin ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah liquidity. Kalian perlu perhatikan, cash kalian seperti apa pada saat ini. Kalau kalian nggak pernah periksa kesehatan, gimana kalian tahu apa yang kalian punya dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah securing supply. Ya, bisa ada demand-nya tapi nggak ada supply-nya, ya tetap aja nggak bisa jualan. Jadi kalian harus bisa secure supply-nya. Dan yang ketiga adalah demand shock. Hanya karena sebagai contohnya Compifar ada di area healthcare, nggak berarti bahwa semua demand semuanya meningkat, semuanya naik. It's not true. You need to pay attention on your consumer behavior, berpikir tentang sustainability, dan kemudian juga berpikir tentang solve one thing that you can solve. You don't have to solve 10,000 problems. Kalau 10,000 problems, termasuk Ko Michael, I am sure kita semuanya sakit kepala, kita bisa semuanya nggak tidur, dan mungkin istri ditelantarkan. Everything will fall apart because you cannot solve everything. You need to pay attention, perhatikan apa yang cuma kamu bisa solve. So this might not solve all your problems as you're adapting to win, tapi doa saya, doanya Michael, dan
kami sebagai gereja, sebagai pelayanan marketplace, kami berdoa supaya ini membantu kalian, setiap daripada kalian untuk punya satu strategi atau sebuah adaptasi supaya kalian bisa berpindah dari surviving menjadi adapting atau dari adapting menjadi winning. So, this is not the end of the show karena the Agile Scholar Show. This is not the end of our webinar karena sesudah ini saya akan mengundang Ko Joni Herjawan untuk menutup dan dia akan berbagi sedikit kepada kalian semuanya. But before you do that, I want to also remind you bahwa ada feedback form yang kalian bisa isi. Itu akan sangat membantu kami di pelayanan ini untuk to know kondisi kalian, juga membantu kami bisa melayani kalian dengan lebih baik. So please go, you can screenshot this one. Nanti di chat room juga akan dikasih linknya. Tapi please help us to help you to serve you better dengan mengisi feedback. And before I do everything else, please don't leave the room. Kita akan bertemu dengan Ko Joni Herjawan dan he will share a little bit with us and he will also close us in prayer. So I want to welcome Ko Joni Herjawan. Kalian bisa kasih tepuk tangan, kalian bisa kasih jempol, kasih Ko Joni. Ko Joni, thank you for being with us. Hi, Fit. Hi. Mike, great sharing, Mike. Saya belajar banyak. Look at my notes. Bagus tuh. Hebat. Ya. Saya sampai tulis tadi, saya bilang, it's great sharings and great summaries. Yes, plural summaries. There's a lot of gems and goals to summarize. So, what do you want me to do, David? So, Ko Joni, Mike is yours. Saya belajar banyak sekali tadi waktu Mike share ya. Saya just wanna help myself and mereka semua yang dengar dengan yang kebetulan ini tema kita bulan ini. Sesuatu yang sehat pasti tumbuh. Sama seperti kita semua kalau kita punya anak kan ya, kita nggak bikin anak kita jadi besar, tapi kita bikin anak kita jadi sehat. Kalau anak kita sehat, nanti dia besar sendiri. Sebab Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Makanya ada yang tanam, ada yang siram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dan kita biasakan mulai dengan apa yang ada. Waktu Mike tadi share tentang apa yang dia ceritakan, saya cuma keingat sebuah gambaran aja tiba-tiba gitu loh. Kalau kucing kecil, nanti gedenya ya jadi kucing besar. Kalau harimau kecil, nanti besarnya jadi harimau besar. Jadi nggak bisa kita bilang, kita masih kecil, ya kita kucing aja dulu, nanti kalau kita udah besar, kita jadi harimau. Kalau kita mau jadi harimau, ya dari kecil kita harus jadi harimau kecil. Sebab harimau kecil akan jadi harimau besar, tapi kucing kecil akan jadi kucing besar. Jadi kalau nanti kita harus jadi harimau, ya dari sekarang kita biasakan diri, walaupun kita masih kecil, kita jadi harimau kecil, sekarang besarnya nanti kita akan jadi harimau yang besar. Dan kemudian yang next one is, saya senang waktu tadi Mike bilang, waktu dia mulai dari waktu krisis 7, 98, kita belajar dari sana. Kita bisa belajar mulai step by step, kita mulai dari seeing things as it is happening. Ya, itu kita udah lewat past dari sometimes some people still wonder what happened. Tapi kita mulai belajar dari we start seeing things as it is happening. Gitu. Jadi then we can learn as it is happening. Then we can move to the next stage that we start seeing things as it is coming. Jadi what is coming for sure? What is coming for sure is this COVID will sure end. Jadi so when the end come, what do we prepare? Bukan cuma kita lihat apa yang kita mesti lakukan sekarang. Yes, as it is happening, we need to learn something, but we need to also prepare what is coming. What is coming after this? Karena COVID is surely to end. It is coming. The end is coming. Dan kemudian kita mulai bisa lihat seeing things as it is so we can start making plan. Dan yang terakhir, we see things as it is being envisioned. Masih kita bisa visikan. Seperti ceritanya Michael tadi, di waktu itu dia udah lihat sesuatu yang jauh ada di depan. Jadi, seeing things as it is happening, then we move to seeing things as it is coming, then seeing things as it is incubating, and seeing things as it is being envisioned. Berikutnya, we need to control
our team. That is yang saya belajar selama ini, gitu, bahwa sebuah cerita yang saya mau cerita sama teman-teman semua. As a leader, menurut saya we need to control our team as well. Kita bebaskan gaya mainnya, tetapi kita kunci aturan main dan visinya. Saya mau baca sebuah ayat di sini. Itu waktu sebuah cerita yang sangat kita kenal dengan baik, yaitu waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Dari Yohanes 6 ayat yang kelima. Ceritanya Yesus suruh muridnya kasih makan, murid-murid yang lain. Ketika Yesus memandang sekeliling, dia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti 200 dinar aja nggak cukup. Saya pakai bahasa sehari-hari. Roti 200 dinar aja nggak cukup, guru. In our team, selalu akan ada orang-orang ini yang very good with spreadsheet, planning, cost control, ya kan? Tetapi this Philips will speak so loud in our team, tetapi kita perlu maintain dengan visi mula-mulanya kita. Kasih mereka makan, gitu kan? Kasih mereka makan, tapi seringkali kita punya tim yang coba alihkan pertanyaan kita dari di mana beli makanan menjadi berapa harganya makanan. Karena pertanyaannya adalah di mana beli makan. It's for sure we are going to feed them. Where we buy this. Nah, padahal orang-orang ini sudah lihat Tuhan bikin mukjizat. Tetapi akan selalu orang-orang yang ada, orang-orang yang seperti Filipus, atau bahkan kita sendiri adalah si Filipus ini yang melihat segala sesuatu dari, tapi mana bisa, ini cost-nya begini, ini cost-nya begitu. We are very good with presentation, with spreadsheet, semua list, PowerPoint, presentation, full decks, kita kasih tahu kenapa kita nggak bisa ini, itu. Tapi pertanyaannya adalah, it's very clear, it's di mana kita beli makan, bukan berapa harganya beli makan. Atau kadang-kadang ada seorang yang lain yang seperti Andreas yang datang dengan, ada sih sedikit, tapi mana cukup. Orang yang setengah penuh, setengah isi. Tetapi dua orang ini perlu a firm leader yang membiarkan gaya main boleh bebas, tetapi aturan main dan visi tetap. Kalau kasih makan, ya kasih makan. I have a vision to feed 5,000, we will feed 5,000. How? That's the vision. If it's God's vision, God will provide provisions. And gitu. Dan terakhir, the last note is, as a leader, kita juga punya blind spot. I'd like to talk about sweet spot, blank spot, and blind spot. Sebagai leader, kita juga punya, sebagai leader kita tentu punya sweet spot kita masing-masing. Kita punya sweet spot kita, sesuatu hal yang merupakan kekuatannya kita. Nah, kita juga punya blank spot, sesuatu yang kita nggak bisa lakukan itu. Tetapi kita semua juga punya blind spot. Kita nggak tahu kita nggak bisa itu, atau kita nggak tahu kita tuh bisa itu sebetulnya. Jadi kita nggak tahu kita punya kelebihan itu, dan kita juga nggak tahu kita punya kekurangan itu. Nah, ceritanya Michael tadi di golf adalah golfer punya caddy. Nah, saya pakai truk kontainer. Supir truk punya connect. Supirnya tetap supirnya, ya. The one yang menentukan kemana arah truk ya si supir. Tetapi supir ini perlu connect. Karena connect bisa lihat apa yang nggak kelihatan sama supir. Saat dia mau mundur, dan dia mesti percaya sama si connect. Jadi ya setiap dari kita punya blind spotnya kita masing-masing. And it's okay to have a blind spot, karena kita semua punya blind spot kita masing-masing. Nah, kita perlu punya orang yang bisa bantu kita lihat blind spot kita, yang sevisi dengan kita, yang tidak akan undermine kekurangannya kita untuk tujuan-tujuannya sendiri. Jadi we need to make sure that we have someone, dalam konteksnya JJPCC kita semua punya date, ya kan, orang-orang yang our safety net yang bisa membantu kita untuk menolong kita untuk melihat blind spot kita, apa yang kita tidak bisa lihat. Spouse kita, suami, istri kita, bisa kita minta pertolongan untuk membantu melihat apa yang kita nggak kelihatan dari kacamatanya kita. Dan yang paling utama adalah kita semua punya Roh Kudus yang bisa selalu membantu kita
menolong kita untuk melihat apa yang menjadi blind spot-nya kita. Dan terakhir saya mau close dengan ayat ini, yaitu bahwa apapun persoalannya kita, apapun apa yang kita alami, saya mau kita bisa melihat this crisis dengan this attitude. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya mau ajak kita semua untuk melihat ayat ini slightly different. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. My point adalah, itu bukan akan disediakan Tuhan nanti. Tapi karena Tuhan Yesus sudah bayar semua. Waktu Dia bilang it is finished, then it is finished. Semuanya itu sudah disediakan Tuhan. Jadi sebetulnya the answer to your crisis, the answer to your questions, the solution to your problem, it's already around you. Sudah ada di sekeliling kita. Masalahnya mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, hati belum timbul di dalam hati kita. Jadi bukannya nanti datang supaya kita bisa lihat, nanti datang supaya kita bisa dengar, nanti datang supaya timbul di hati kita. Bukan, tapi itu semua sudah ada. Tapi belum kita lihat, belum berhasil kita dengar, dan belum berhasil timbul di dalam hati kita. Nah, semuanya itu ada di mana? Again, semuanya itu ada di blind spot-nya kita. Kita perlu orang-orang yang ada yang bisa membantu kita untuk kadang-kadang menolong kita, Bang Roh Kudus bisa menolong kita, untuk bisa membantu kita melihat blind spot, yang itu merupakan kekurangan kita di mana kita nggak bisa lihat. Dan satu sisi lain, membantu kita untuk melihat blind spot, di mana mungkin jawaban yang datang dari Tuhan yang sudah Tuhan taruh, yang kita nggak bisa lihat bahwa itu sebetulnya jawaban Tuhan buat kita. Jadi kita perlu punya penolong, untuk menolong melihat blind spot kita, kekurangan kita yang kita nggak bisa lihat, dan bahkan mungkin jawaban dari Tuhan sebenarnya sudah ada, yang kita belum berhasil untuk melihatnya. So, thank you, Michael, again, untuk sharingnya. It's lots of goals.